Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Siabah. Hari ini kita bakal debat dengan tema yang sederhana, tapi justru menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Apa sih temanya? Temanya adalah, sebelumnya kita kenalan dulu. Halo, kami dari 1E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Juni Setiawati. Saya Disamira Salsabila. Saya Ahmad Julian Bajilah. Oke, pada pembahasan hari ini itu kan Pancasila menjadi dasar negara dan panduan untuk kebijakan publik, yang dimana kenyataannya banyak proyek yang melanggar aturan kelestarian lingkungan. Contoh kasus yang menjadi fokus kita hari ini itu pembangunan bendungan yang menebang ribuan pohon tanpa adanya reboisasi yang menyebabkan kerusakan ekologis dan menimbulkan risiko banjir serta dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Untuk tim pro, Saya rasa Pancasila justru pas banget buat cegah rusaknya lingkungan. Seperti kasus tebang hutan dan proyek bendungan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bilang kalau proyek lingkungan harus mengutamakan keselamatan warga dulu. Saat ribuan pohon ditebang tanpa tanah pulang, resiko banjir dan longsor justru menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Ini bukan cuma masalah teknis ya, tapi jelas langgar nilai kemanusiaan yang kita pegang selama ini. Poin pentingnya sih, kita harus prioritas sama keselamatan. Proyek bendungan juga kan buat warga ya, tapi gimana kita tuh biar lihat dari warganya dulu. Kayak kalau misalnya mau bikin bendungan atau apa, harus ada pencegahannya gitu ya. Terus tanggung jawabnya bersama pemerintah dan proyek wajib tanam pohon sebelum membuat bendungan. Selain itu, Pancasila ajarin soal keadilan buat semua masyarakat di Indonesia, termasuk anak cucu kita nanti. Kalau pohon ditebang tanpa diganti, air dan tanah tuh jadi sulit ya. Terus habis itu anak cucu kita nggak bisa dapat apa yang harusnya mereka dapat. Jadi generasinya kehilangan hak yang harusnya mereka dapat. Yang ketiga tuh nilai gotong royong di Pancasila seharusnya bikin pemerintah, warga lokal, dan tim proyek kerja sama juga keseimbangannya. Proyek bendungan emang penting buat irigasi dan listrik, tapi pelestarian hutan harus tetap lewat reboisasi. dari tim kontra, Menurut saya, enggak semua keputusan ekonomi bisa selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenyataannya, pembangunan butuh dana, lapangan kerja, dan investasi. Misalnya pembangunan batu bara di Kalimantan Timur, walaupun berdampak ke lingkungan, tapi tambang itu bikin ekonomi daerah naik dan banyak warga yang dapat pekerjaan. Kalau pemerintah cuma fokus ya ke nilai moral tanpa mikirin ekonomi, rugi. Yang rugi itu kita sendiri sebagai rakyat. Jadi menurut saya kepentingan ekonomi boleh saja didahulukan selama tujuannya buat kesejahteraan rakyat. Yang saya ini ngomong bersumber dari Puja Setia dan Abadi 2021 IDN Times Kalti. Untuk kebijakan lingkungan nggak bisa cuma pakai dasar ideologi. Tim Pro bilang kebijakan lingkungan harus berdasarkan Pancasila dan nilai moral, tapi menurut saya itu nggak cukup, bahkan bisa bikin kebijakan nggak efektif. Kita ambil contoh lagi dari kasus banjir di Jakarta. Kalau cuma dibilang kita harus gotong royong dan sadar lingkungan, itu nggak nyelesain akar masalah. Faktanya menurut penelitian STP Mataram dan Kompas ID, penyebab banjir bukan cuma perilaku warga aja sih, tapi kayak ahli fungsi lahan dan tata ruang yang buruk di Jakarta. Jadi saya dengan pendapat yang bilang nilai ideologi cukup tanpa data ilmiah dan tindakan nyata,
kebijakan cuma jadi slogan moral tanpa hasil. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang kesadaran masyarakat masih rendah. Ideologi aja nggak cukup. Tim Pro juga bilang mungkin Pancasila bisa diterapkan lewat kesadaran masyarakat. Tapi realitanya kesadaran itu masih rendah banget. Menurut data Indonesia go.go.id 2023, Indonesia hasilin 64 juta ton sampah plastik per tahun dan jutaan ton itu masuknya ke laut. Nah, menurut penelitian dari Undip juga bilang masyarakat sebenarnya tahu bahayanya tapi tetap buang sampah sembarangan. Jadi gimana mau ngomong penerapan Pancasila kalau perilaku masyarakat aja belum berubah. Jadi kesimpulan dari saya itu, dari semua itu kita simpulkan penerapan Pancasila nggak bisa jadi dasar utama kebijakan ekonomi dan lingkungan. Realitas lapangan, kebutuhan ekonomi dan hasil riset ilmiah lebih penting, hasil yang lebih penting buat hasil nyatanya. Nilai ideologi bagus buat panduan moral, tapi nggak bisa dipaksakan kalau malah bikin kebijakan jadi lambat dan nggak efektif. Jadi saya menolak anggapan bahwa kebijakan harus selalu berdasarkan nilai Pancasila, ideologi Pancasila. Yang penting itu hasil dan manfaat langsung buat masyarakat. Ini aku punya pertanyaan buat kamu. Kamu kan tadi bilang nilai kemanusiaan itu penting ya. Nah, apakah nilai kemanusiaan itu cukup kuat untuk menghentikan penebangan besar-besaran ini? Cukup, karena bisa kuat banget itu karena kita tuh buat menghentikan bendungan pembangunan yang rusak asal ditegakkan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Jadi kita mau bikin bendungan kan di tempat tinggal masyarakat dan warga. Otomatis masyarakat dan warga itu harus dilibatkan dalam hal misalnya proses pembangunannya. Terus abis itu pemerintah juga harus kasih tahu apa sih dampak negatifnya ketika dia bangun bendungan itu. Jadi ketika warga tahu, oh jadi kita harus tanam pohon nih sebelum kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Itu pun bisa jadi buat keselamatan warga dan hak asasi manusia itu sendiri. Dan tadi kan Wildan bahas tentang kepentingan ekonomi sering ngalahin nilai Pancasila ya. Betul. Nah, kalau dari yang Wildan bilang ini, penerapan Pancasilanya yang gagal atau pelaksanaan kebijakannya yang bermasalah? Kalau melihat kasus bendungan yang nebang ribuan pohon tanpa reboisasi, jelas kelihatannya bahwa bermasalah. Yang bermasalah itu pelaksanaan kebijakannya, bukan Pancasilanya. Pancasila cuma jadi tulisan, tapi nggak benar-benar dipakai nih sama buat ngarahin putusan. Nilai kayak keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan itu seharusnya di landas utama, tapi kenyataannya pas bikin proyek bendungan yang lebih didengerin justru kepentingan ekonomi dan target pembangunan, bukan nilai ideologis. Jadi dari sudut pandang saya, bukan Pancasila yang salah, tapi orang-orang yang jalanin kebijakannya yang nggak konsisten sama nilai-nilai Pancasila. Mereka tetap ngegas pembangunan walaupun jelas pasti bikin banjir, mengurangi sumber air dan nyakitin masyarakat sekitar. Jadi wajar kalau dibilang penerapan Pancasila gagal, tapi kegagalannya datang dari pelaksanaannya. Juga kan Kak Disa nyinggung tentang nilai gotong royong ya. Bagaimana nilai gotong royong itu bisa dilaksanakan pada proyek besar berskala nasional ini ketika masyarakat lokal aja nggak dilibatkan sejak awal? Pemerintah dan pihak proyek harus melibatkan warga itu, kayak pemerintah tuh harusnya tuh ngedengerin aspirasi dari warganya. Terus habis itu melibatinnya itu dalam hal kerja, bukan sebagai objek yang kena dampak. Jadi sebelum pas kena dampak baru dilibatkan. Jadi sebelum kena dampak harusnya dari awal itu harus dilibatkan.
Dengan begitu, gotong royong itu bisa jadi bagian dari tim kerja bareng, fisik dan rasa kepemilikan dan tanggung jawabnya lebih kuat bersama. Bukan juga bilang kalau kesadarannya masih rendah. Berarti kan itu nunjukin kalau penerapan nilai Pancasila itu sangat penting. Kalau melihat kasus ya, kita melihat kasusnya dengan bendungan yang nebang pohon tanpa negosiasi. Jelas kelihatannya bahwa yang bermasalah itu pelaksanaan kebijakannya, bukan Pancasilanya. Pancasila cuma jadi tulisan, tapi enggak benar-benar dipakai buat ngarahin putusan. Nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan itu harusnya jadi landasan utama. Tapi kenyataannya pas bikin proyek bendungan yang lebih didengarin justru kepentingan ekonomi dan target pembangunan, bukan nilai ideologis itu. Jadi dari sudut pandang saya, bukan Pancasila yang salah, tapi orang-orang yang jalanin kebijakannya yang nggak konsisten sama nilai Pancasila. Mereka tetap ngegas pembangunan walaupun udah jelas bakal bikin banjir, kurangin sumber air, dan nyakitin masyarakat sekitar. Jadi wajar kalau dibilang penerapan Pancasila gagal, tapi kegagalannya itu datang dari pelaksana kebijakannya sendiri. Berarti dari itu kan dari tim kontra menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi karena Pancasila tidak relevan ya. Karena penerapannya sering kalah oleh kepentingan ekonomi. Rendahnya juga kesadaran publik. Berarti ini menandakan pentingnya ya untuk memperkuat pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan proyek pembangunan ini. Ya, sangat penting masyarakat harus terlibat dalam proyek. Kalau dari Pro juga itu menegaskan bahwa Pancasila itu memiliki nilai moral yang kuat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Iya, karena ini yang tadi kontra bilang soal pendidikan. Karena kalau misalnya warga tidak peka dan pemerintah juga tidak peka, jadi sama-sama ibarat miskomunikasi nggak sih jatuhnya. Terus dia sama-sama nggak tahu apa sih kalau misalnya kita bangun kayak gini bakal jadi gimana sih gitu. Dari situ kurang dari segi komunikasi mereka. Terus mereka tuh kayak buat keputusan sepihak, jadi yang membuat terjadi seperti itu. Karena pentingnya moral kita sama-sama tahu dan paham gitu akan masalah yang terjadi di kemudian hari. Oke, kan dalam banyaknya proyek nasional ini kan persoalan muncul bukan karena Pancasilanya yang kurang tepat, tapi karena penerapannya yang tidak konsisten. Iya. Jadi penting untuk memahami bahwa nilai kemanusiaan itu juga perlu diikuti regulasi yang tegas, bukan cuman omong-omong doang. Iya benar ya. Oke, berarti kita dapat menyimpulkan dari tim Pro itu menegaskan bahwa Pancasila itu memiliki nilai moral yang kuat ya untuk mencegah kerusakan lingkungan, mulai dari perlindungan terhadap keselamatan manusia, keadilan bagi generasi mendatang, hingga pentingnya kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tapi diingatkan lagi bahwa nilai AJ itu nggak cukup tanpa mekanisme yang kuat untuk memastikan nilai tersebut benar-benar dijalankan. Dan kalau dari tim kontra itu menegaskan kalau kerusakan lingkungan itu terjadi bukan karena Pancasilanya yang tidak relevan, tapi karena penerapannya yang sering kalah oleh ekonomi dan lemahnya kajian ilmiah dan rendahnya kesadaran masyarakat. Ditegaskan juga bahwa hal ini tuh justru menandakan pentingnya memperkuat pendidikan, partisipasi masyarakat, dan proses musyawarah sesuai dengan sila ketiga dan keempat. Oke, dari keseluruhan debat hari ini itu menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan perpaduan antara nilai Pancasila, ilmu pengetahuan dan kajian ilmu yang kuat, serta keterlibatan masyarakat. Tanpa keseimbangan itu, proyek pembangunan hanya akan menambah masalah baru di masa depan. Dengan demikian, pembahasan ini
selesai. Semoga dapat menjadi refleksi bersama untuk menerapkan nilai Pancasila secara lebih nyata dalam kebijakan lingkungan hidup.